Jenderal Robert asal Amerika Serikat mengatakan Korea Utara bikin zona pembunuhan pengidap COVID. Komando Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk Korea Selatan melaporkan kabar mengejutkan. Laporan menyebut pasukan Tentara Rakyat Korea Utara atau KPA telah dikerahkan untuk membuat zona pembunuhan di wilayah perbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Menurut laporan yang diikuti Viva Militer dari Radio Free Asia, zona pembunuhan ini dibuat untuk membunuh warga Korea Utara yang melarikan diri ke Cina. Sementara itu, bagi warga yang menyeberang ke Cina dan kembali masuk ke wilayah Korea Utara juga terancam ditembak. Pasalnya, pemerintah Kim Jong-un khawatir warga yang kembali akan menularkan COVID-19. Laporan ini disampaikan langsung oleh Panglima Komando Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk Korea Selatan, Jenderal Robert Abrams. Dikatakan Abrams, Korea Utara mengambil langkah ini di perbatasan untuk menghentikan pandemi COVID-19 yang sudah menyebar. Penyelundup Korea Utara telah mencoba untuk menyeberang dan akibatnya rezim mengeluarkan instruksi. Jadi sekarang mereka punya zona penyangga tambahan 1 hingga 2 km di perbatasan Cina, ucap Abrams. Mereka menempatkan SOF atau Pasukan Operasi Khusus Korea Utara di luar sana untuk mengawasi hal-hal ini. Pasukan penyerang mereka diperintahkan untuk membunuh dan ini pada dasarnya untuk mencegah COVID-19 masuk ke Korea Utara, katanya. Pada 26 Agustus 2020 lalu, seorang sumber militer Korea Utara yang tak disebutkan namanya juga membenarkan mendapat perintah untuk melakukan hal itu. Pasukan KPA diinstruksikan untuk menembak siapapun yang berada dalam jarak 1.000 meter dari perbatasan Cina. Di 4 provinsi perbatasan, keempat provinsi Korea Utara yang jadi tempat dibangunnya zona pembunuhan adalah Hamgyong Utara, Pyongan Utara, Chagang, dan Ryanggang. Sementara itu, 5 pejabat Korea Utara dilaporkan ditembak mati setelah mereka mengkritik kebijakan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. 5 ofisial dari Kementerian Ekonomi itu dieksekusi pada 30 Juli setelah pembicaraan mereka saat makan malam terungkap dan dilaporkan. Semua berawal ketika kelima pejabat itu mendiskusikan perlunya reformasi industri karena hanya sedikit barang kebutuhan pokok bagi rakyat miskin. Daily NK melaporkan mereka diketahui juga membahas apakah mereka perlu melakukan kerjasama asing guna memutus sanksi ekonomi. Dalam pembahasan itu, terbersit kekhawatiran mereka bakal berakhir semakin buruk jika tidak dilakukan pembenahan dalam skala besar. Sialnya, diskusi mereka ternyata terdengar sehingga ada yang melaporkan ke Kementerian Ekonomi dan mereka pun dipanggil guna diselidiki. Para pejabat yang tergolong penting kedudukannya di kementerian tersebut lantas ditangkap oleh kepolisian rahasia, di mana mereka disuruh mengakui perbuatannya. Dilansir Daily Mirror Jumat 11 September 2020, mereka kemudian didakwa telah merendahkan rezim Kim Jong-un sehingga ditembak mati. Sementara keluarga mereka disebutkan dibawa ke penjara politik di Todeok, Hamgyeongnam, Stasiun 15. Salah satu tempat paling ditakuti bagi tahanan politik. Pyongyang resah dengan eksekusi tersebut sebab ingatan mereka seakan terbawa kembali ketika Kim melakukan pembersihan setelah ayahnya, Kim Jong-il, meninggal pada tahun 2011 lalu. Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bagaimana Kim memberitahunya detil eksekusi terhadap sang paman, Jang Song-taek. Kepada jurnalis The Washington Post Bob Woodward, Trump mengatakan dia diberitahu Kim bagaimana jenazah sang paman dipamerkan dalam keadaan yang
menyedihkan. Dalam pemberitaan yang ada, Jang Song-taek yang merupakan suami dari Kim Hyung-hwi, bibi Kim Jong-un, ditembak dengan senjata anti pesawat. Di sisi lain, ada kabar mengejutkan datang dari Korea Utara. Militer negara tertutup itu diyakini sedang mempersiapkan kejutan besar yang berpotensi membahayakan dunia. Ya, Korea Utara terdeteksi bersiap meluncurkan rudal balistik dari kapal selam jarak menengah. Kabar ini tersiar dari Pusat Studi Strategi dan Internasional, lembaga think tank Amerika yang berbasis di Washington itu mengklaim mendeteksi adanya kegiatan persiapan peluncuran rudal balistik. CSIS dalam situs resminya menayangkan gambar galangan kapal Sinpo di Korea Utara. Disebutkan dari gambar pencitraan satelit terlihat adanya peningkatan aktivitas yang diduga terkait persiapan peluncuran rudal balistik. CSIS dikutip Viva Militer dari Press TV Minggu 6 September 2020 menjelaskan di galangan kapal itu ada beberapa kapal di dalam cekungan kapal yang aman. Dan salah satunya mirip dengan kapal yang pernah menarik kapal selam yang akan dipakai Korea Utara untuk meluncurkan rudal balistik. Kapal itu mirip tongkang dan kini dalam posisi menghadap ke lautan. Hanya saja lembaga itu tidak dapat memastikan apakah yang akan diluncurkan Korea Utara itu rudal balistik Pukguksong 3 dan tak mengetahui kapan peluncuran rudal akan dilakukan. Perlu diketahui rudal balistik Pukguksong 3 bukan senjata biasa. Rudal ini bisa diaktifkan dengan hulu ledak nuklir. Rudal ini pertama kali diuji coba Korea Utara pada Oktober 2019 lalu. Ketika Pukguksong 3 terbang dari sejauh 450 km di atas perairan lepas pantai timur kota Wonsan dengan ketinggian mencapai 910 km. Pukguksong 3 sangat berbahaya karena diperkirakan memiliki daya jangkau hingga 1.900 km pada lintasan standar. Korea Utara mengklaim Pukguksong 3 dibuat untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain.